4 kisah saat BTS masih siswa yang perlu diketahui semua ARMY. Selama bertahun-tahun, banyak cerita telah dibagikan sejak BTS masih siswa, dengan beberapa menjadi lucu dan yang lainnya lebih mengharukan. Berikut adalah 4 cerita dari saat BTS masih menjadi siswa yang perlu diketahui oleh semua ARMY. Yang pertama, V berpikir bahwa Jimin diganggu. Mungkin tidak banyak ARMY yang menyadari hal ini, tapi V dan Jimin memulai persahabatan mereka lebih awal dari yang lain. V bersekolah di Daegu Jail High School dan Jimin bersekolah di Busan Art High School. Tapi ketika mereka bergabung dengan Big Hit Entertainment, mereka kemudian dipindahkan ke sekolah menengah baru. Karena Jimin berasal dari Busan, dia punya aksen yang diolok-olok oleh banyak teman sekelasnya. Jimin tahu sakitnya ditindas, itu sebabnya ia bertujuan untuk menyebarkan kebaikan kapanpun dia bisa. Untungnya, karena V dan Jimin adalah teman sekolah, V ada di sana untuk membelanya dari para pengganggu. Kejadian ini masuk akal mengingat BTS telah berbicara tentang bullying sebelumnya. Bahkan pada 2019 lalu, mereka bahkan bermitra dengan UNICEF untuk membuat kampanye anti-bullying. BTS berbicara tentang menyebarkan kebaikan dan kasih sayang sebagai gantinya. Jadi, kalau kamu mengenal seseorang yang dengan kasar menindas orang lain, beritahu mereka kalau BTS sebenarnya menganjurkan untuk menemukan cinta dari dalam dirimu sendiri dan kemudian menyebarkan cinta kepada orang lain. Mungkin inilah kenapa V merasa marah pada teman-temannya di sekolah menengah karena dia mengira mereka mengabaikan atau menindas sahabatnya Jimin. Menurut Songhee Oh My Girl, V mendaftar di sekolah menengah terlebih dahulu dan Jimin dipindahkan kemudian. Aku tahu V dulu, ketika Jimin pindah sekolah, dia berakhir di kelasku. V memperkenalkanku dengan Jimin dan memintaku untuk menjadi temannya, jadi kami semua menjadi teman, kata Songhee Oh My Girl. Dan begitu Jimin tiba di sekolah, V memperkenalkan Jimin kepada para guru dan teman-temannya. Tapi kemudian saat istirahat, V melihat Jimin sendirian di belakang kelas. Dia bermain dengan ponselnya sendirian. V mengatakan, "Aku terkejut sampai aku marah pada teman-temanku dan berkata, 'Kenapa kamu tidak berbicara dengan temanku itu?' kata V. Setelah itu teman V berkata, 'Aku berbicara selama 20 menit, tapi Jimin hanya menjawab pertanyaanku. Dia diam, jadi aku berhenti bicara.' Ternyata Jimin hanya pemalu dengan orang asing selama ini. Tetap saja itu menyentuh untuk mengetahui bahwa V marah ketika dia pikir sahabatnya diabaikan. BTS tidak hanya berdiri melawan bullying, mereka menentang isu-isu lain seperti maskulinitas beracun. Yang kedua, Jin memberitahu profesornya kenapa dia tidak masuk kelas. Sebuah postingan papan komunitas online mendapat perhatian saat kisah masa kuliah Jin muncul kembali di kalangan penggemar. Diketahui bahwa Jin memulai debutnya sebagai BTS saat ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Konkuk. Sebuah cerita tentang kepribadian Jin di sekolah diposting oleh pengguna yang ayahnya adalah Profesor Jin di universitas. Mereka mengungkapkan bahwa Jin adalah mahasiswa yang sangat sopan dan santun, yang mengajukan banyak pertanyaan tentang mata pelajaran atau tes dan selalu mengirim pesan kepada profesor mengenai jadwalnya atau alasan kenapa dia harus bolos kelas. Jin juga selalu mengirim pesan kepada profesor terlebih dahulu, menanyakan kapan waktu yang tepat untuk menelepon sebelum dia benar-benar melakukan panggilan fisik, menunjukkan sopan santunnya. Mengenai proyek grup, Jin meminta apakah dia bisa melakukan proyek alternatif agar dia tidak menjadi beban bagi anggota grup lainnya karena jadwalnya yang padat. Post itu juga merasa bahwa Jin sangat ramah karena dia selalu pandai bereaksi terhadap cerita profesor dan juga menyiapkan album yang ditandatangani untuknya dengan pesan yang tulus dan bijaksana di dalamnya. Dia juga akan melewatkan setidaknya satu kelas setiap minggu karena jadwalnya yang sibuk, tapi dia tidak pernah melewatkan mengirim SMS untuk memberitahu profesor bahwa dia tidak dapat hadir dan meminta maaf atas ketidakhadirannya. Profesor itu mengungkapkan bahwa dia yang paling terkejut dan senang dengan sikap yang selalu berusaha masuk kelas saat dia bisa. Profesor itu juga mengakui bahwa salah satu alasan Jin tidak masuk kelas adalah benar-benar status kelas dunia dan akan selalu menjadi pesan yang diingatnya. Teks itu berbunyi, "Halo Profesor, ini Jin BTS. Saat ini aku berada di Hong Kong untuk tampil di Mnet Mama dan tidak akan dapat hadir di kelas. Aku sangat minta maaf." Post itu bahkan ingat pernah melihat Jin di kelas ayah mereka dan melihat betapa bangganya ayah mereka punya Jin di kelasnya. Meskipun dia tidak banyak menunjukkannya, dia benar-benar senang Jin ada di kelasnya dan senang melihatnya selalu berusaha keras. Post itu berterima kasih kepada Jin karena telah memberikan kenangan khusus kepada ayahnya selama berada di sana.
3. Siswa melindungi Jungkook. Jungkook lulus di School of Performing Arts atau SOPA pada 2017. Selama upacara kelulusannya, banyak teman siswa yang membantu Jungkook. Seorang siswa bernama Choi Hye-jong pergi ke SOPA pada waktu yang sama dengan Jungkook. Saat Jungkook tiba di upacara kelulusan, sekolah dipenuhi dengan penggemar dan reporter. Para guru bertindak cepat dan menyuruh siswa untuk membentuk barikade manusia untuk melindungi Jungkook, dan para siswa melakukan hal itu. Barikade manusia ini berlangsung hampir sepanjang upacara wisuda agar para wisudawan bisa duduk dengan tenang. Beberapa fansite yang hadir pada upacara itu meletakkan kamera mereka di pundak para siswa yang membentuk barikade untuk mengambil foto Jungkook. Untuk melindungi privasi Jungkook, staf OSIS menggunakan ibu jari mereka untuk menggesek lensa mereka ini untuk mencorengnya. Yang keempat, surat cinta Suga untuk mantan pacarnya. Ketika Suga di sekolah menengah, dia mengirimkan surat kepada pembawa acara radio lokal. Dalam surat ini, dia berbicara tentang mantan pacarnya dan bagaimana mereka bertemu dan akhirnya putus. Mengingat cinta masa laluku, tahun 3 kelas 3 nomor 13 Min Yonggi. Halo, aku Min Yonggi yang tinggal di Daegu. Aku malu karena aku menulis surat ke radio yang selalu aku dengarkan. Guru bahasa Korea kami meminta kami untuk menulis surat yang bisa dikirim ke radio. Aku sedang memikirkan apa yang harus aku tulis, dan aku memutuskan untuk menulis tentang cinta masa laluku saat membaca Enjoyable Letter, Hwang Dong-kyo. Tahun ketiga sekolah menengah, mungkin usia yang muda untuk mengatakan bahwa seseorang sedang jatuh cinta. Tapi itu adalah kenangan yang menahan perasaanku yang sebenarnya dari kenangan yang menyakitkan hati itu. Aku malu untuk mengatakannya, tapi aku menyukai seorang gadis tahun lalu di tahun kedua sekolah menengahku. Karena aku sangat malu, aku tidak dapat berbicara dengannya, jadi kami tetap berteman. Aku menjadi teman Seraka saat kami semakin dekat. Aku tidak ingin tetap menjadi teman, jadi aku mengakui perasaanku. Tapi dia bilang ya ketika aku mengaku aku menyukainya. Kami akhirnya berkencan, tapi saat itulah masalah dimulai. Karena aku sangat pemalu, aku tidak bisa bersikap wajar dengannya sekarang karena dia adalah pacarku. Aku tidak memperhatikannya, dan dibandingkan dengan bagaimana hubungan kami ketika kami hanya berteman, ada perbedaan yang jelas. Hubungan kami menjadi canggung lebih dari apapun. Kami tidak berkencan selama itu, dan karena semua masalah ini, dia berkata, mari berteman saja dan memutuskan hubungan. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku merasa seperti satu sisi dadaku kosong. Aku merasa sepi, kata Suga. Suga juga menulis dalam surat itu tentang bagaimana dia merefleksikan hubungan ini dan meminta maaf dan berharap yang terbaik untuk mantan pacarnya. Aku benar-benar mengerti dari mana dia berasal ketika dia memutuskan hubungan, dan aku merenung setelah itu. Aku akan memikirkan semua kesalahan yang aku lakukan dan bagaimana aku bisa memperbaiki diri. Aku juga berpikir kembali sekarang tentang hari-hari itu dan berharap aku akan berperilaku berbeda. Kalau aku bisa kembali, aku akan memperlakukannya dengan lebih baik, dan aku tahu aku bisa berbuat lebih banyak untuknya. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa aku mencintainya dan menyukainya dengan bangga. Memikirkan kembali hari-hari itu menyakitkan dan menyedihkan bagiku. Kalau dia mendengar aku mengucapkan surat pengakuan ini, aku ingin mengatakan yang berikut ini padanya. Aku sangat menyesal setelah memperlakukanmu seperti itu. Kamu pasti merasa sangat terluka ketika aku bersikap seperti itu. Aku pribadi berpikir kembali dan melihatnya sebagai kenangan yang baik sekarang. Terima kasih telah membuat kenangan itu bersamaku, kata Suga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.